Tuhan kita itu luar biasa. Kalau Tito alami hal-hal yang seperti itu, benar kata Tito tadi, ada rencana Tuhan buat Tito. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu gak ada yang sia-sia. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada pembelajaran Tuhan buat kita. Tapi kita mau dengar atau tidak, mau lari atau mau maju. Kalau kita lari, nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita maju terus, tapi kita berperan bersama Tuhan. Kata Tuhan, yang berperan itu Tuhan, bukan kita, benar nggak? Jadi puji Tuhan. Ingat nggak, jemaat, dulu kita diusir dari Taman Pulau Gebang. Saya tuh marah banget. Saya marah, saya kesal sama orang-orang Taman Pulau Gebang. Karena kenapa? Saya di situ sudah 10 tahun lebih. Kok bisa-bisanya kita diusir, nggak boleh lagi buka gereja di situ? Ya, marah saya. Si A, si B kurang ajar. Kalian datang ke gereja nyembahnya kepada Tuhan, kok kalian usir saya di situ ya? Marah saya. Saat itu karena saya tidak mengerti. Ketika saya marah dan sedih, saya juga tetap berdoa dan berdoa. Akhirnya kita berdoa jual. Rupanya ada rencana Tuhan berupa ini loh. Coba kalau kita bertahan, kita bertahan, kita tidak melakukan apa-apa. Selamanya kita tidak ada ruko ini. Benar gak sih? Benar banget. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita sekarang ini, jalani, tapi tentunya bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita lari dari Tuhan, kekuatan kita pakai duit, ya. Wah, sewa sana, sewa sini, cari pengacara terkenal. Duit kita habis, belum tentu masalah kita selesai, ya. Jadi sudah benar, Desi kalau curhat sama saya cuma bilang doa dan doa. Saya juga nggak bisa bantu. Saya bantu dengan apa? Ya kan? Saya nggak mungkin bisa bantu. Saya hanya bisa bilang doa. Karena doa itu punya kuasa yang begitu luar biasa. Mari kita ya, jangan kita itu ibadah hanya datang ibadah tanpa tahu apa yang harus kita lakukan. Kita datang di gereja itu bukan nemuin gembala, bukan nemuin Juliana atau siapa aja. Datang ke gereja itu kita mencari Yesus, mencari perkenanan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita bisa ngelakuin apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu satu anugerah, amin. Anugerah. Karena tanpa anugerah apa kita bisa berdiri di sini? Gak ada. Ya. Jadi kalau tadi sudah menyinggung nelfon siapa benar. Kata kita tadi Lili juga beritahu. Saya tuh sebenarnya nggak tahu. Tapi Desi itu baru cerita sama saya kayaknya belum ada 1 jam. Sebentar lagi orang itu benar. Dia komen saya di status saya, padahal bertahun-tahun dia nggak pernah komen saya. Saya tahu dia liatin status saya, tapi dia nggak pernah komen. Tapi tiba-tiba dia komen. Shalom Bu, apa kabar? Ibu gimana? Oh iya, statusnya maksudnya bagus, bla bla bla. Terus Ibu ada waktu nggak? Saya mau nelfon. Karena saya sudah dengar dia ngomong gitu, saya langsung jawab, sorry ya, saya lagi masak. Padahal saya lagi duduk. Ya, karena kenapa? Saya pikir saya nggak mau tahu urusan kalian. Kalian punya masalah cari saya. Ada apa? Karena masalahnya Tito, kenapa cari saya? Saya cuma gembalanya gitu kan ya. Tapi bukan saya. Tapi saya nggak mau. Saya bilang nanti ya, saya lagi masak. Oke. Tapi sampai detik ini saya jadi ditelepon. Yang mulai telepon. Tadi Widena juga bisik-bisik saya. Saya telepon. Widena, nanti tanya langsung ke Widena. Maksudnya apa aja yang dibicarakan? Itu loh ya jemaat. Kalau kita punya masalah, jangan rembet-rembetkan si A dan si B. Tuh mantan gembala kita mungkin tahu, barangkali ya. Ini mantan kita tahu, ini teman. Cari orang kenapa? Hari-hari kalau nggak ada masalah kalian nggak pernah cari. Tapi ada masalah cari. Orang mereka bisa menjelaskan. Atau saya, di telepon saya, paling kan dia jelekin Tito, gitu kan ya. Kalau jelekin Tito, jelekin siapa? Nah terus saya mau ngomong apa? Saya juga nggak ngerti masalahnya. Nggak mungkin juga saya jelekin dia. Sedangkan saya nggak tahu ceritanya dia gitu ya. Nggak mungkin gitu ya Kak. Itu tuh kita belajar ya jemaat. Jangan ikut-ikutan sok tahu, sok ikut-ikutan urusan orang lain. Kita ini merasa kita paling benar daripada orang lain, tapi belum tentu gitu loh ya. Yang paling benar adalah Tuhan, karena Tuhan itu adalah hakim yang adil. Kita bisa aja bilang kita paling benar, dan jelek
ada di dunia ini, urusan kita itu ya udah jangan dibawa-bawa lah ke Tuhan. Karena kenapa? Kita menjalin satu sama lain, ya, yang kita nggak tahu urusannya gitu loh, ya. Jadi kembali lagi pada Tito, saya bersyukur sih kalau dia bangkit, dia kuat, itu ya satu hal, karena Tuhan ada bagi dia, karena dia mau ikatin Tuhan itu loh, Tuhan kuatkan aku, mampukan aku, itu. Tapi kalau dia nggak mau, Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita sadar dan dia tahu Tuhan itulah segala-galanya, ya itulah Tuhan bilang. Tapi kalau bilang, Tuhan udah nggak mempan ini, orang udah di mata saya nih Tuhan, nggak mempan Tuhan. Ya udah katakan, ini tidak seperti omongan kamu. Tapi karena Tuhan lihat hatinya mau memanggil Tuhan untuk jadi jawabannya, menolong dia, Tuhan tolong dia. Amin. Jadi belajar ya. Kita semua orang yang tidak punya masalah. Kita semua ini pasti punya masalah. Amin. Emang ada yang nggak punya masalah? Nggak ada. Yang bekerja, teman kerja, bos, ya kan? Yang sekolah, teman sekolah, guru, ada aja. Nggak ada orang nggak punya masalah. Cuma jangan masalah itu masalah kamu di sekolah, kamu bawa pulang ke rumah. Bawa pulang ke rumah orang tuamu yang jadi masalah, yang kamu kecewain. Nggak ngerti artinya gitu ya. Nggak tahu kenapa. Tapi kita bawa Tuhan. Amin. Ya. Sebelum kita ini, saya coba kita mau dengar ini lagu. Saya di TikTok lagu ini tuh saya mengenal banget. Dan saya tidak bilang untuk siapa dan siapa, tapi saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya kalau nyantai lagu ini sekali saya setel itu saya dengerin itu bisa mengulang-ulang 10 kali sampai 20 kali. Beneran? Bosan guys? Udah ada bosannya. Karena kenapa? Di situ tuh juga firman Tuhan, di situ juga mengingatkan kita. Kita ini manusia yang seperti itu loh kita. Ya, yuk kita nonton sama-sama. Silakan Om, bisa? Berapa kali aku angkat, dengerin baik-baik ya. tapi pikiranku kemana-mana. Berapa kali aku bilang Engkau Tuhan, tapi aku tetap pegang kendali. Firman-Mu itu hidup berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Jangan cuma hibur aku Tuhan. Simak baik-baik. Aku bukan semua yang aku sembunyikan, bahkan yang aku sendiri takut lihat. Aku kira aku ikut Engkau, tapi Engkau berkata, kenapa panggil aku Tuhan, tapi tidak lakukan apa yang aku bilang. Tuhan, ternyata ini bukan soal lemah, ini soal aku memilih tidak taat. Awas Anda, Engkau berkata, siapa tidak memikul salib, tidak layak mengikuti aku. Tuhan, ini berat, karena aku mau hadirat-Mu, tapi tidak mau harga. Aku mau berkat, tapi lari dari salib. Engkau berkata, berdoa, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan, aku capek pakai kata proses untuk tutup-tutupi pemberontakan. Aku capek bilang dipulihkan, padahal aku masih keras hari ini. Jangan sembuhkan aku dulu, hakimi dulu yang tidak beres di dalamku. Jangan tenangkan aku dulu, hancurkan yang palsu
keinginanku dengan hal-hal yang lebih aku cintai daripada Engkau. Hari ini aku tidak cari rasa, aku cari kebenaran. Aku tidak cari nyaman, aku cari kekudusan. Aku tidak cari hibur, aku mau diubahkan. Tuhan Yesus, Kau harus dibangun kembali, runtuhkan dulu yang lama. Kalau aku mau hidup dalam-Mu, aku harus melepaskan hidupku yang lama. Bukan tubuhku Tuhan, tapi manusia lamaku, egoku, dosaku, keinginanku. Karena Engkau berkata, jika benih Ada yang menyimak lagu ini. Seringkali kita berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan, aku punya masalah. Yang kita bawa adalah masalah kita. Kata Tuhan, setiap kamu datang, kamu cari aku, kamu tonjolkan adalah masalahmu. Seringkali kita mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan, tapi pikiran kita ada di mana-mana. Benar gak sih? Pernah gak? Saya akui, ketika kita berdoa, kata Tuhan, Engkau, aku angkat tangan, Engkau turun tangan. Tapi pikiran kita melenceng dari apa yang kita katakan. Lagu ini membuat saya benar-benar terbanting gitu loh. Terbanting kenapa? Seringkali kita manusia seperti itu. Kita teriak di saat kita butuh Tuhan. Kita gak pernah cari Tuhan kalau kita aman-aman aja. Kalau semuanya berjalan baik, berjalan lancar, duit tersedia, kita gak akan pernah cari Tuhan. Kita penuh dengan alasan. Yang ada urusan lah, yang pergi sana lah, yang pergi sini lah. Itu karena kalau Tuhan sayang kepada kita, makanya kita ditegur, saudara. Karena Tuhan sayang kepada kita, makanya kita diizinkan terjadi. Karena kenapa? Karena Tuhan melihat kita, bukan gembala ya. Tuhan melihat kita, kita sudah jauh dari Tuhan. Cinta kasihmu, cintamu, kasih mula-mula itu udah mulai menjauh. Karena kenapa? Karena kita sudah bawa diri kita. Maka Tuhan bilang, lepaskan segala manusia lama, ego kita. Puji Tuhan, kalau Tito hari ini Tuhan sudah buktikan untuk dia. Karena Tuhan sayang kepada dia, makanya Tuhan tegur. Makanya mantan bos juga bisa memfitnah atau mengata-ngatain dia. Itu pembelajaran juga buat dia. Ya kan? Pembelajaran buat kita semua. Kalian melihat saya baik-baik aja. Kalian tahu gak? Saya juga habis ketipu. Tapi saya gak usah ngomong jumlahnya. Saya juga merasa, kenapa Tuhan bodoh banget. Kita sepertinya kita dihipnotis gitu. Makanya jemaat, kalau orang tidak kenal, lebih baik jangan pernah terima teleponnya. Karena hipnotis itu modelnya by telepon juga bisa. Via telepon tuh rasanya benar semua. Tapi habislah saya. Terus saya cuma apa? Saya cuma bisa, Tuhan tolong. Saya juga seperti itu. Tolong, ketika kita sudah punya masalah, kita kata Tuhan tolong aku. Kata Tuhan kemarin, kemana kamu? Kok kamu percaya aja sih sama orang-orang yang telah menipu kamu? Itu, jadi saya percaya di sini kita semua pernah alami, cuma caranya berbeda-beda yang Tuhan izinkan. Saya terpukul nggak? Terpukul Bapak Ibu, terpukul saudara, terpukul cuma. Sedih sih. Saya bilang kalau penyesalan itu ada di depan, nggak ada lagi orang punya masalah ya. Penyesalan itu di belakang masalahnya. Di depan kita pikir benar semua, begitu dare di belakang penyesalannya. Nggak benar. Sekarang bisa apa? Berserah kepada Tuhan. Ya sama. Jadi kurang lebih
Tito itu, tapi beda jalannya gitu ya. Tapi ya sama lah seperti itu. Saya juga lagi berserah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Seperti itu tadi ujian tadi berkata, robek Tuhan, kalau Tuhan mau perbaiki kita, robek manusia lama kita itu, robek manusia lama kita, ego kita, itu kita harus robek. Jadi manusia lama dengan manusia sekarang baru itu nggak bisa disatukan. Manusia lama kita jahat, sekarang manusia yang kita sudah bertobat, itu Tuhan sudah pulihkan kita. Tapi kita tidak bisa manusia baru, tapi kita masih campur dengan manusia lama kita, itu nggak akan bisa sejalan. Ya, manusia lama kita mungkin masih ada orang yang berzina. Manusia baru kita sudah diangkat Tuhan dari lumpur. Kita masih kembali ke berzina. Itu namanya manusia lama dan manusia baru masih dijadi satu. Tuhan nggak mau. Ya, dan Tuhan mau kalau sekarang kita sudah percaya Tuhan, satu Tuhan, andalkan Tuhan, jangan andalkan hal-hal yang lama. Karena iblis itu yang bisa mengulang-ulang. Iblis, alah dulu kan kamu begitu, sok-sokan aja kamu begitu. Itu iblis. Kalau Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Amin. Kita baca firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, kita bangkit berdiri, coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Itu kan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu kembali lagi, harapan kita kepada Tuhan. Harapan kita kepada manusia, itu kita bisa salah dan tidak akan pernah yang namanya menyelesaikan masalah. Ya, jadi kembali tadi yang bilang di telepon, di mana-mana diteleponin, itu ya. Ingat ya, jemaat-jemaat di sini, tapi jemaat lama cuma kita doang ya. Juliana udah ditelepon nggak? Belum, hilang kali nama teleponnya. Nyatanya sampai ke Widiana aja bisa ditelepon ya. Jadi ingat ya, siapapun yang telepon kita, kalau kita udah tahu nih apa yang cerita kita, jangan lagi diangkat teleponnya ya. Alasan aja gitu loh, seperti saya bilang, sorry ya saya lagi masak gitu ya. Karena kenapa? Saya memang nggak mau gitu ya. Karena saya udah tahu ya, barusan cerita di sini baru aja masih panas di kuping. Bener kan gitu ya. Nah itulah ya, kembali lagi seperti jangan lagi diladenin ya, Ibu Wit, jangan diladenin lagi. Udah, itu urusannya sama Tito, itu bukan sama saya gitu ya. Kita tahu, Tuhan, aku datang bukan bawa prestasi. Seringkali aku datang bawa kekecewaan buat Tuhan. Ya tadi itu. Tuhan, tolong aku ketipu Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan, habis duit aku, Tuhan, ketipu Tuhan. Kata Tuhan, bisa duit kamu belum habis, kamu kok gak datang nyari aku? Datang sih, bukan gak berdoa, tapi beda doanya. Tuhan, ini ada ini loh Tuhan. Nanti kalau aku dapat duit ini Tuhan, aku mau, wah, kalian tahu saya ya, saya itu orangnya kalau ditanya hobi, saya lebih hobi memberi bagi-bagi gitu loh. Itu hobi saya gitu ya. Jadi saya juga gitu. Tuhan, kalau dapat duit ini, saya mau pergi ke kampung-kampung deh, mau pelayanan. Kalau ngarepin suami, kadang-kadang suami ya tasok-tasok, ya udahlah biar cepet gitu. Itu bikin kita biar cepet. Apalagi janjinya cair gitu kan ya. Ya udah, ini Tuhan. Bukan Tuhan, ini ya, gini. Jadi kita cuma laporan sama Tuhan begitu, tapi kita lakukan. Bukan tanya Tuhan, bukan Tuhan jawab dulu. Kita jawab, Tuhan, ini loh aku mau cepat. Seolah-olah kita datang mau membantu Tuhan, ya kan? Tuhan bilang, ya kan? Kamu datang, kita datang bukan bawa prestasi, ya kan? Kita datang bawa kekecewaan buat Tuhan. Karena kita lakukan apa? Kita lakukan hal-hal yang bukan Tuhan mau, tapi kita lakukan hal-hal yang daging kita mau. Beneran? Ngomongnya malu rasanya ya. Tapi ya memang harus ngomong. Karena itu saya bukan nipu orang, tapi saya ketipu. Bodohnya itu kok bisa gitu
gitu loh, bodohnya. Itulah ya, ibu-ibu. Kan banyak ibu, bapak-bapak yang itu satu. Bapak-bapak, tadi kan dia bilang Desi, istriku yang baik, istriku tercinta. Tahu nggak? Istri-istri itu harus bukan hanya tercinta aja. Istri-istri butuh ini juga. Lo harus ngerti, dia mau beli pedang, beli sepatu, beli baju. Beneran, istri bukan hanya disanjung. Wah, istriku baik, istriku cantik, istriku hebat. Bukan. Kita juga butuh fulus, gitu ya. Terkadang, itu tadi kita minta sama suami, dia bilang entar sabar. Rasanya beda kalau aku punya uang sendiri, aku mau beli yang ini berdalah gitu ya. Aku mau membayar siapa-siapa, aku mau kasih saya gini. Itu pikiran kita. Tapi rupanya Tuhan tidak suka hal itu. Tapi bapak-bapak yang ada, bapak-bapak yang satu, mengertilah istrinya. Karena apapun itu, doa itu pasti istri itu. Jadi jangan sampai lupa. Sekarang sih lagi menanjak ya, tangga satu-satu sih masih ingat istri. Nanti kalau dia pakai lift yang cus langsung itu, jangan sampai lupa ya. Kalau pakai tangga pasti ingat ngos-ngosannya ya. Kalau udah pakai lift itu udah gak ingat lagi ngos-ngosannya, bener gak sih? Tapi namanya istri, keluarga itu harus nomor satu. Karena istri tidak akan pernah meninggalkan doanya kepada suaminya. Amin. Dan kita nih calon-calon istri-istri, nanti kalau dapat pasangan juga begitu. Nah kita istri-istri, ini istri-istri ada yang banyak. Kita kan menjadi pendoa bagi suami kita. Jangan bilang suami itu jalan sendiri, atau suami berasa aku kan jalan sendiri. Mana pernah sih istriku doain aku? Kalian nggak pernah tahu istri berdoa apa tidak. Kalian pergi istri udah duduk bersila, ya. Nah itu ya. Bu Edi manggut-manggut karena dia udah pengalaman banget, gitu ya. Puji Tuhan. Terus puji tadi berkata, aku tahu cara berdoa, aku tahu cara menyembah, aku tahu kapan aku berkata amin. Sering kan kita begitu? Kalau firman Tuhan dibentangkan, amin, paling kencang. Amin ini saat itu aja. Keluar dari gereja, aminnya menjadi aman, ya. Jadi kita suka lupa. Yang Tuhan mau dari saat kita menyembahlah kepada Tuhan. Di saat kita berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Jangan kita saat kita berdoa kita ingat, aduh dapur gue tadi gue nyala kompor udah mati belum ya? Kan sering juga ya. Saya bisa ngomong tuh terkadang saya sendiri juga bisa alami. Di saat saya baru aja nyanyi. Aduh, dapur tadi siapa ya? Jangan berkata gembala itu sempurna. Sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Gembala itu sama dengan kalian daging. Seringkali kita juga lemah. Seringkali juga saya menangis. Sering juga saya merasa sedih. Sering juga saya merasa takut. Seringkali saya juga berpikir, Tuhan, saya kalau ngomong begini saya pengen nangis gitu. Tuhan, kalau aku mati nanti. Sering. Jadi kalau kita udah ada persoalan, jadi kita juga mikirnya aneh-aneh gitu loh. Tapi padahal firman Tuhan berkata apa? Masalahmu hari ini, pikirkan hari ini. Jangan kamu mikir masalahmu yang kemarin. Besok-besok kamu makan apa, besok-besok ngapain. Enggak, jangan. Tapi kebanyakan kita tuh daging begitu gitu ya. Ada aja yang kita pikirkan. Seandainya aku mati nanti gimana ya? Aku nanti mati gimana ya? Tapi aku udah bilang anakku, kalau ketika nanti aku mati, kremasi aja. Jangan di kuburan. Udah, maksudnya itu jangan dikubur. Karena kenapa? Generasi sekarang kita nggak bisa tahu. Sekarang kita nih orang tua ke anak mungkin masih. Terus anak nanti datang cucu belum tentu. Apalagi ke cucu. Sekarang ini anak saya aja yang namanya kuburan aja dia nggak tahu. Beneran? Apalagi sekarang kalau orang Kristen ya. Masih yang pergi ke kuburan nyabut-nyabut rumput tuh masih. Tapi kalau orang Bangka beda. Orang Bangka tuh setahun sekali dari ke kuburan. Gak ada hari biasa ke kuburan itu gak ada. Gak tahu gimana
ajaran dulunya itu ya. Karena buat mereka ciong katanya nggak boleh seperti itu. Tapi kalau orang Kristen setiap saat dia mau pergi di kuburan, dia mau nangis di kuburan, dia mau ngapain boleh gitu katanya. Tapi kalau saya mikir gini, saya nggak mau nyusahin kalian nanti. Kalau kalian pergi ke kuburan kalian beres-beres. Kalau enggak, kuburan kita jadi tumbuh pohon kayu, malu-maluin. Tapi kalau udah dikremasi, dibakar gitu, udah dibuang ke laut, udah selesai. Beneran? Saya ngomong seperti itu. Apalagi di Jakarta ini, di saat kamu meninggal, bisa dikuburin. Di saat kamu mau bayar sewa, nggak bisa. Ditumpuk sama yang lain, bener gak sih? Itu Jakarta. Kadang-kadang mikir juga sih, oh iya, saya di kampung saya tuh gede banget, bisa juga sih. Tapi emang ongkos mahal. Bawa mayat dari sini ke kampung mahal juga, ya kan? Yang paling gampang ya udah itu lah. Kremasi emang murah, mahal juga. Tapi selesai gitu loh ya, selesai gitu loh. Itu saya. Jadi kita itu ya, makanya kalau kita ini masih daging, kita banyak hal yang kita pikirkan. Padahal Tuhan bilang hari ini pikirkan hari ini, jangan mikir besok gitu loh. Itu urusannya sama Tuhan gitu ya. Jadi saya tidak mengajak kalian untuk berpikir hal itu. Saya cuma cerita saya ya. Kesannya kita sangat rohani ketika kita berdoa, ketika kita mengangkat tangan gitu ya. Kita rohani sekali. Padahal hati kita jauh dari Tuhan. Sering kita mau menolong Tuhan, padahal seringkali bukan dari hati, padahal dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita orang Kristen berdoa ya. Kita yang teriak sama anak-anak sama cucu, doa, lapor. Nanti Tante Juliana checklist loh. Itu menjadi kebiasaan kita gitu ya. Tapi tujuan kita memang untuk membiasakan anak ini baca firman, berdoa, ya kan? Kalau tidak dari sekarang kita mengajarkan mereka, kapan kita bisa mengajarkan mereka? Kalau mereka sudah bertumbuh masa bodoh, susah untuk kita membawa mereka menjadi benar. Percayalah Bapak Ibu jemaat. Jadi kalau gembala terus cerewet di grup ya, atau Juliana sekretaris selalu mengingatkan, jangan memarahkan kita, ya, jangan marahin kita. Kita cerewet demi siapa? Demi semuanya, gitu loh, ya. Puji Tuhan kalau udah manggut-manggut berarti mengerti. Kita sering doa, angkat tangan tadi, tapi kebencian di kita itu terkadang kita belum bisa menyelesaikan. Tuhan tolong aku mengampuni si A, aku mengampuni si B Tuhan karena dia sudah menyakiti aku mengampuni. Karena dusta di hati kita. Kita bilang mengampuni, kita ketemu orang itu kita masih melengos-lengos. Itu kita. Itu dari bohong gak sih? Jadi bohong kan kita. Tuhan, aku sudah mengampuni dia Tuhan, karena Tuhan bilang kalau aku tidak bisa mengampuni dia Tuhan juga gak bisa mengampuni aku. Kita bisa berkata-kata, tapi hati kita cuma Tuhan yang Maha Tahu. Kata Tuhan, kamu angkat tangan mengampuni, tapi hati kamu tidak pernah jauh dari sakit hati dari dia. Berarti kita bohong, ya. Jadi kalau kita mau mengampuni, ampunilah sesama kita dengan sungguh-sungguh. Kalau orang itu kita sudah mengampuni, dia tidak mau terima, itu bukan urusan kita, urusan dia sama Tuhan, ya. Jadi jangan, apalagi, nah ini lagi, gara-garanya ada kata-kata, semua pelayanan di mimbar itu kami lakukan, kan kurang ajar ya. Coba. Itu berasal dari yang tadi, orang tadi yang nelfon itu loh. Dia bilang semua pelayanan di mimbar gak punya otak. Lah gara-gara itu satu barangkali ya. Kenapa kita semua dikatain? Saya bilang kalau dia ngomong begitu, dia sendiri aja pernah di mimbar kan? Anak-anaknya juga pernah di mimbar. Tapi kok ngatain orang? Pelayanan orang di mimbar gak punya otak. Saya bilang itu sih kita kembali lagi ke dia ya. Saya bilang kalau dia diambil otaknya baru dia tahu dia ngatain orang seperti itu. Nggak boleh ya. Jadi kita itu nggak boleh ngatain
ya, nggak bisa kita bermain-main. Tapi kalau dia sudah terlalu berani mengatakan, pelayan di mimbar itu semua manusia otak, kita kembali lagi kepada dia, kasih ke dia. Tuhan, kembali lagi kepada orang yang berbicara. Kita di sini semua anak-anak Tuhan, kita punya otak Tuhan, kita punya kasih Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi jangan sembarangan. Mimbar itu nggak bisa kita buat sembarangan untuk bicara. Tuhan berkata, kalau Tuhan sayang kita, kita ditegur, ya. Jadi setiap kita, kalau kita ditegur, kita nggak boleh marah sama Tuhan. Kalau sempat kita merasa kita marah, Tuhan ampuni aku. Tadi aku sempat berkata-kata, aku cabut Tuhan, aku tidak mengatakan lagi. Aku tahu Tuhan, ini semua Tuhan izinkan terjadi karena memang Tuhan sayang sama kita. Kalau kita ditegur berarti Tuhan sayang. Tapi pujian tadi berkata, aku takut Tuhan kalau Tuhan mendiamkan aku. Tapi kalau Tuhan masih menegur aku tahu Tuhan masih sayang aku. Tapi kalau Tuhan sudah mendiamkan kita, itu yang kita ngeri, ya. Jadi jangan sampai kalau Tuhan mendiamkan kita, itu bahaya buat kita. Kita baca lagi Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan melakukan semua persoalan kita, dan Dia akan bertindak dalam hidup kita. Kita hanya bisa berserah kepada Dia. Apapun persoalan dan masalah kita, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita manusia seringkali mengecewakan Tuhan. Kita manusia seringkali kita meninggalkan Tuhan. Pindah sana sini, pindah dari sana dan sini, gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Kalau kita mau diubahkan, harus total. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, total, ya. Jadi total andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kita pengen membantu Tuhan, tapi serahkan semua, biar Tuhan yang bekerja, ya. Lepaskan manusia lama kita, ego kita. Hiduplah sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita tuh hidup bersandar kepada Tuhan. Tuhan mau kita tuh hidup setia kepada Tuhan. Tuhan mau kita hidup takut akan Tuhan. Jangan takut sama teman-teman, rekan-rekan, gembala atau siapapun, ya. Tapi Tuhan mau andalkan Tuhan dalam segala hal. Cintailah Tuhan, karena Tuhan itu segala-galanya buat kita. Amin. Puji nama Tuhan.